5 rekor timnas Indonesia melawan Arab Saudi. Apa saja? Silahkan simak. Jangan lupa subscribe dan like terlebih dahulu. Silahkan. Ya, dikutip dari okezone.com ya. Jadi ada 5 rekor yang dicetak timnas Indonesia setelah menang 2-0 atas Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Nomor 1 ini lewati pencapaian Vietnam. Ya. Jadi sebanyak 5 rekor dicetak timnas Indonesia setelah menang 2-0 atas Arab Saudi di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Nah, gol-gol kemenangan timnas Indonesia dalam laga ini dilesakan Marcelino Ferdinand pada menit 32 dan 57. Berkat kemenangan ini, timnas Indonesia naik ke posisi 3 klasemen grup C dengan 6 angka. Sama persis dengan Australia di posisi kedua ya. Atau batas akhir tim yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Setelah pertandingan ada 5 rekor yang dicetak timnas Indonesia. Apa saja? Ini belum update Cina Bahrain lawan Australia ya. Jadi yang kelima, Sintayong berhasil kalahkan Herve Renard. Untuk pertama kalinya, timnas Indonesia Sintayong mengalahkan Herve Renard selaku juru taktik Arab Saudi. Sebelumnya di pertemuan pertama pada 2017, Herve Renard yang menangani Maroko menang 3-1 atas Korea Selatan asuhan Sintayong. Berselang 7 tahun, Sintayong dan Herve Renard kembali beradu taktik. Kali ini giliran Sintayong yang memenangkan duel taktik dengan mengantarkan skuad Garuda menang 2-0 atas Arab Saudi. Wah, ini pembalasan langsung ya, meskipun membutuhkan waktu 5 tahun. Tapi ini luar biasa ya, bisa mengalahkan Arab Saudi. Nah, yang keempat, perdana menang lawan Arab Saudi. Jadi dalam 13 pertemuan sebelum malam ini, Arab Saudi superior atas timnas Indonesia. Dibilang begitu karena Arab Saudi menang 11 kali, 2 imbang dan tidak terkalahkan. Jadi sampai akhirnya dominasi Arab Saudi terhenti kemarin malam ya. Tak tanggung-tanggung timnas Indonesia menang 2-0 atas Arab Saudi. Jadi ini rekor yang cukup dan bersejarah itu ya. Kalau nomor 5 tadi ya itu pribadi dari Sintayong ya, rekor pribadi lah. Tapi kalau ini sejarah bagi bangsa bahwa akan tercatat nih ya selanjutnya bahwa ini kemenangan pertama lawan Saudi. Baik, yang ketiga, kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ya. Setelah melewati 6 pertandingan, ya, timnas Indonesia akhirnya mencetak kemenangan perdana di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia ya. Lawan yang dikalahkan timnas Indonesia bukanlah tim sembarangan, ya ini Arab Saudi. Harapannya kemenangan ini melecut semangat timnas Indonesia. Masih ada 4 laga ke depan yang dapat dimanfaatkan oleh skuad Garuda untuk meraih poin sebanyak-banyaknya. Ya, betul. Ini kemenangan pertama setelah berturut-turut 3 kali bermain draw, kemudian akhirnya 2 kali kalah gitu. Dan sekarang akhirnya bisa menghasilkan kemenangan pertama ya. Itu tadi yang nomor 3 ya. Baik, sekarang yang nomor 2. Duduk di posisi ketiga. Jadi timnas Indonesia menjadi negara ASEAN pertama. Oh, ini tercatat sejarah juga ya. Menjadi negara ASEAN pertama yang duduk di posisi ketiga klasemen ya, babak ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia ini.
Nah, sebelumnya Thailand juga pernah tampil di babak ketiga ya, kualifikasi Piala Dunia 2018, zona Asia gagal melakukannya. Nah, sepanjang babak kualifikasi, skuad Gajah Perang terus-menerus duduk di posisi juru kunci. Ya, nyaris juga sih ya timnas Indonesia di juru kunci, kan kemarin sempat di juru kunci ya. Ya untung kemarin malam bisa menang gitu. Itu yang membuat kondisi berubah. Kondisi yang sama juga dialami Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 zona Asia. Ya, sama Vietnam juga ya. Dia selalu di juru kunci gitu. Indonesia pun nyaris di juru kunci, tapi untung bisa menang lawan Arab Saudi. Itu termasuk raksasa Asia juga nih Arab Saudi ya. Meskipun Arab Saudi performanya sedang memang kurang bagus, di 3 pertandingan belum mencetak gol. Sekarang nambah lagi ya di 4 pertandingan nih ya, yang belum mencetak gol. Ya, dan yang pertama, yang satu ya, yang nomor satu nih, lewati pencapaian timnas Vietnam. Nah, jadi timnas Vietnam sebelumnya berstatus wakil Asia Tenggara ya, dengan koleksi poin tertinggi di babak kualifikasi, di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia ya, yakni 4 angka. Ya, sebelumnya 2018 Thailand cuma mendapatkan 2 angka di babak ketiga. Sedangkan Indonesia sekarang 6 angka ya, 6 poin maksudnya ya. Nah, sekarang timnas Indonesia telah mengemas 6 angka dari 6 pertandingan. Berhubung masih ada 4 pertandingan sisa, timnas Indonesia berpeluang menembus 2 digit poin. Terlebih dalam 4 laga itu, 2 laga diantaranya dilakoni di kandang sendiri, tepatnya menjamu Bahrain dan Cina. Nah, itu ya tadi 5 rekor ya. Kemudian sekarang kita bahas mengenai peluang timnas Indonesia ya masuk ke Piala Dunia. Ya, kita lihat klasemennya. Oh ya, jadi hasilnya dulu ya, bahwa hasil kemarin itu Indonesia menang 2-0 lawan Arab Saudi, kemudian Cina kalah 1-3 dari Jepang, dan Bahrain ditahan imbang 2-2 oleh Australia gitu ya. Nah, ini yang membuat posisi Indonesia berada di posisi ke-6 ya, posisi ketiga. Sedangkan Bahrain ke posisi 5, Cina posisi ke-6. Nah, ini yang menarik adalah posisi 3 sampai dengan 6 ini poinnya sama ya. Australia pun masih tipis, jadi masih ada peluang Indonesia ke posisi kedua, bisa saja. Misalkan Indonesia menang lawan Bahrain, menang lawan Cina, dan menang lawan Australia, bisa saja Indonesia menang lawan Australia. Ya, nggak ada yang nggak mungkin kan di dalam sepak bola ya. Kalau saja waktu di Bahrain Indonesia menang, Indonesia sekarang mengemas 9 poin nih. Artinya ada di posisi kedua ya, cuma karena faktor lain yaitu wasit, jadi Indonesia gagal menang ya. Nah, bisa saja nanti Indonesia menang di 3 pertandingan terakhir ya, lawan Bahrain, lawan Cina, dan lawan Australia. Oh ya, ya itu bisa saja dimenangkan semuanya oleh timnas Indonesia. Nah, dan sedangkan Australia misalkan bermain draw terus, ya bisa saja ya. Jadi ini peluang yang cukup bagus bagi Indonesia. Baik, itu saja. Jangan lupa subscribe dan like. Terima kasih.